Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dahulu kala, ada seorang pemimpin yang rela melepaskan tahtanya demi stabilitas negara dan kemakmuran rakyatnya. Ia adalah Pangeran Benowo, putra mahkota dari Sultan Hatiwijaya atau Sang Raja Pajang pertama. Berkaca pada sejarah masa silam, banyak pemimpin-pemimpin yang sebenarnya layak untuk dicontoh keberhasilannya dalam mengatasi krisis politik, krisis ekonomi seperti yang dialami bangsa kita saat ini. Namun, nampaknya suri tauladan ini tidak diindahkan lagi oleh pemangku kebijakan bangsa saat ini. Pangeran Benowo adalah figur putra raja yang lemah mana. Dia menjadi raja hanya sebentar karena banyak orang yang berambisi untuk menjadi penguasa kala itu. Dia, Pangeran Benowo, rela untuk meninggalkan tahtanya dan menjadi seorang petapa. Tahta yang seharusnya menjadi haknya diserahkan kepada kakak angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati putra Ki Ageng Pemanahan. Pangeran Benowo sejak kecil dipersaudarakan dengan Danang Sutawijaya, anak angkat ayahnya, yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram. Pangeran Benowo memiliki putri bernama Dyah Banowati, yang kemudian menikah dengan Mas Jolang, putra Panembahan Senopati. Dari pernikahan Dyah Banowati dan Mas Jolang ini, kelak lahir Sultan Agung, raja terbesar dalam sejarah Kesultanan Mataram. Selain itu, Pangeran Benowo juga memiliki putra bernama Pangeran Raden, yang kelak dari Pangeran Raden ini menurunkan Yoso-Dipuro dan Ronggo Warsito, pujangga-pujangga besar Kasunanan Surakarta. Setelah Sultan Hatiwijaya mangkat, seharusnya yang berhak menggantikan kedudukannya adalah Pangeran Benowo, yang merupakan putra mahkota. Namun kenyataan berkata lain. Menurut Sunan Kudus, Arya Pangirilah yang berhak karena merupakan putra tertua meskipun ia hanya putra menantu, dan karena ia juga putra dari Sunan Prawoto. Dikarenakan Sunan Kudus tetap berpegang teguh pada pendapatnya, maka Pangeran Benowo harus rela menempati jabatan baru sebagai Bupati Jipang Panolan. Mungkin peristiwa inilah yang kemudian disebut bahwa Pangeran Benowo sakit penggalihipun. Arya Pangiri dinobatkan sebagai Raja Pajang, namun tidak berlangsung lama karena dalam kepemimpinannya banyak menyengsarakan rakyat hingga tidak disukai oleh banyak pihak. Dikarenakan banyak desakan, maka Pangeran Benowo atas pertimbangan saudara Senopati Sutawijaya merebut kembali kerajaan Pajang dari tangan Arya Pangiri. Arya Pangiri kalah dan dikembalikan lagi ke Demak bersama seluruh keluarganya. Selanjutnya, Pangeran Benowo menduduki jabatan sebagai Sultan, namun hanya 1 tahun. Setelah itu, Pajang menjadi bawahan dari Mataram dan pemerintahan beralih menjadi kerajaan Mataram. Dalam catatan babat Tanah Jawa, Pangeran Benowo setelah bertahta selama 1 tahun, ia kemudian pergi ke Sedayu, Jawa Timur. Selanjutnya menuju ke barat dan sampailah di hutan kumpulan bersama keempat pengiringnya, yakni Kiai Bahu, Kiai Wiro, dan 2 kiai lagi yang tidak diceritakan namanya. Selama berada di hutan kumpulan, Pangeran Benowo merasakan sejuknya hati, kedamaian. Ia melihat padang rumput yang luas serta tanah yang baik. Hanya saja di tempat itu tidak dilalui oleh aliran sungai. Atas saran dari para pengiringnya, sang pangeran berniat membuat sebuah sungai di tempat tersebut. Kiai Wiro dan Kiai Bahu diperintahkan untuk mencari sungai terdekat dari wilayah ini, untuk disodet hingga akhirnya bisa mengalir ke hutan
bagi yang bermaksud bertempat tinggal di kawasan tersebut. Selang beberapa waktu, sang pangeran menjumpai tempat yang cukup bagus untuk dijadikan tempat aliran sungai. Sang pangeran kemudian menyodet bibir sungai tersebut menggunakan tongkatnya. Aliran sungai itu pun mengalir lancar ke arah timur laut hingga sampai di hutan yang akan dijadikan pemukiman mereka. Kebetulan ketika itu waktu sudah memasuki subuh. Pangeran Benowo bermaksud untuk melaksanakan sholat subuh di tempat tersebut. Ketika sang pangeran mengumandangkan azan, terdengar ada yang menjawab azan tersebut. Suara itu datang dari arah timur, dari tempat sang pangeran berada. Oleh Pangeran Benowo kemudian diperintahkan kepada para pengiringnya untuk mencari di mana asal muasal suara tersebut. Namun hal aneh terjadi. Para pengiring Pangeran Benowo tidak menemukan siapapun, melainkan hanya 3 buah makam kuno bernisan batu. Sayangnya dalam babat tanah Jawa tidak disebutkan makam siapa ketiganya itu. Di sebelah makam terdapat pohon yang sangat besar dan berlubang, yang kemudian disebutnya sebagai pohon kendan. Kiai Bahu diperintahkan oleh Pangeran Benowo agar menetap di kawasan itu dan membuatnya menjadi sebuah pemukiman. Pemukiman itu kemudian diberi nama Desa Kendan. Sedangkan Pangeran Benowo sendiri bermaksud tinggal di hutan sebelah selatan yang letaknya berdekatan dengan aliran sungai. Sesampainya di hutan Tegalayang, Pangeran Benowo berhenti untuk melakukan tapa ngeruan, yaitu tapa dengan mengubur diri dalam sebuah lubang. Kemudian Pangeran Benowo berpesan kepada pengikutnya, bila sudah mencapai waktu 40 hari, maka lubang itu akan dibuka. Beberapa waktu kemudian, datanglah 2 utusan dari Mataram sambil membawa surat dari Panembahan Senopati yang akan diberikan untuk Pangeran Benowo. Setibanya di dalam hutan, kedua utusan itu tidak menemukan siapapun, hanya bertemu dengan seorang pandai besi. Pandai besi yang juga meninggali hutan tersebut. Pandai besi itu bernama Kiai Cerpen Pegandon. Karena mengira pandai besi tersebut adalah Pangeran Benowo, maka kedua utusan tersebut menyampaikan pesan dari sang senopati. Karena merasa dirinya bukan Pangeran Benowo, maka Kiai Cerpen Pegandon menjawab, "Bawalah pulang surat itu. Lagi pula aku bukan abdi Mataram." Setelah mendengar jawaban tersebut, kedua utusan itu pun pulang ke Mataram dan memberi laporan kepada Panembahan Senopati. Mendengar jawaban itu, sang senopati berkata kepada kedua utusannya bahwa mereka telah salah orang. Mereka kemudian diperintahkan lagi untuk kembali ke hutan mencari Pangeran Benowo di sebelah selatan hutan. Mereka juga diperintahkan mendatangi si pandai besi sambil membawa wadung bawalasa, sebuah pisau besar bersarung yang biasa digunakan untuk memancung leher. Para utusan Mataram itu pun kemudian berangkat kembali ke hutan Kendal dan terlebih dahulu menuju ke tempat Kiai Cerpen Pegandon dan memberitahu maksud kedatangannya. Atas perintah Panembahan Senopati, kemudian Kiai Cerpen Pegandon dipegal dengan menggunakan wadung bawalasan dan jenazahnya dimakamkan di Pegandon. Setelah selesai dengan urusannya, akhirnya kedua utusan tadi sampai di hutan Tegalayang dan mereka bertemu dengan ketiga abdi Pangeran Benowo. Kedua utusan tadi menanyakan keberadaan Pangeran Benowo. Oleh Kiai Wiro dijelaskan bahwa Pangeran Benowo sedang bertapa kuat, baru sebulan lebih 4 hari.
oleh Kyai Wiro disarankan sebaiknya kedua utusan tersebut menunggu hingga 40 hari. Ketika mencapai 40 hari, sebagaimana pesan Pangeran Penowo, pertapaannya kembali dibuka oleh Kyai Wiro. Alangkah terkejutnya mereka yang berada di sana ketika lubang itu dibuka. Ternyata Pangeran Penowo tidak ada di dalam. Setelah dicari kesana kemari, akhirnya Pangeran Penowo dijumpai sedang duduk tafakur menghadap ke arah barat. Setelah meminta izin sowan, Kyai Wiro menyampaikan ada utusan dari Mataram. Kemudian Pangeran Penowo mempersilahkan para tamunya untuk menghadap. Kedua utusan itu mengaturkan surat dari Panembahan Senopati. Pangeran Penowo diminta untuk datang ke Mataram. Adapun sebabnya, yang pertama adalah kakandanya rindu, dan yang kedua, apa saja kehendaknya Pangeran Penowo akan dituruti oleh Panembahan Senopati. Namun Pangeran Penowo menolak. Ia berkata, "Aku tidak mau ke Mataram. Jika Kakanda Senopati mempunyai kehendak apapun, aku wakilkan kepada Kyai Bahu saja. Kakanda tidak usah repot-repot lagi membuat surat." Kemudian sejenak Kyai Bahu diajak ke Mataram oleh kedua utusan Panembahan Senopati tersebut setelah mendengar jawaban dari Pangeran Penowo. Sesampainya di Keraton Mataram, Kyai Bahu menerima tugas dari Panembahan Senopati agar usahanya membuka hutan tanah serta membuat tempat pemukiman di kawasan hutan Kendal dilanjutkan menjadi sebuah negeri, sedang penghasilannya agar diserahkan kepada Pangeran Penowo. Di samping itu, Pangeran Penowo juga diangkat derajatnya oleh Panembahan Senopati dengan gelar Susuhunan Parakan. Kyai Bahu kemudian diberi gelar kehormatan oleh sang Panembahan Senopati dengan gelar Kyai Ngabehi Bahu Rekso. Dalam versi lain yang cukup berkembang, ada pula yang menyebutkan bahwa setelah terjadi gonjang-ganjing di Pajang, Pangeran Penowo singgah di wilayah Pemalang. Di wilayah Pemalang juga terdapat sebuah makam keramat yang konon katanya dan diyakini adalah makam dari Pangeran Penowo. Dikisahkan, Pangeran Penowo singgah di Pemalang selama kurang lebih 10 tahun, dan makam keramat yang terdapat di Pemalang tersebut bisa jadi adalah benar-benar makam beliau, atau bisa jadi hanya sebuah petilasan. Konon, Pemalang dulunya juga termasuk dari wilayah kekuasaan Mataram. Berdasarkan sejarah tutur yang berkembang di masyarakat, suatu ketika Pangeran Penowo dalam perjalanan kembali ke Pajang setelah mengambil sebuah pusaka yang bernama pusaka Ki Tapak dari Banten. Beliau berhenti di sebuah desa yang kemudian mereka menetap sementara di sana kurang lebih sekitar 10 tahun. Ketika beliau berkehendak untuk kembali lagi ke Pajang, atas saran Ki Gede Jamurapung, sang pangeran menggariskan pusakanya pada sebuah dahan pohon yang apabila pohon itu mati, berarti desa tersebut akan musnah. Sedang jika pohon tersebut tetap hidup, maka desa itu akan mati. Dan ternyata pohon tersebut tetap hidup. Maka Pangeran Penowo kemudian mengangkat seorang adipati yang dilantik dengan tata cara Islam dan bergelar Sinogo Hanyokro atau Darul Anbiya pada tanggal 24 Januari tahun 1573